Ayah kok nggak pulang semalam? Ayah tidur di mana? Tidur sama siapa ayah? Sampai dia pun tidak tersadar suaminya bahwa handphonenya ketinggalan. Dari situ Bu Yani melihat Bu yang perempuan itu mengirimkan videonya apa yang terjadi di saat itu. Bu Yani merasakan hancur sehancur-hancur, berkeping-keping perasaannya. Mungkin ini pun pernah terjadi pada almarhum mamaku. Ketika almarhum mamaku, kasusnya mungkin seperti ini, gengs. Mudah-mudahan cerita ini gak akan pernah terjadi di hidup kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai gengs, welcome back to my channel Aiman Ricky Vlog. Kali ini vlognya tentunya berbeda dari biasanya. Gua namakan Polo, podcast solo. Dimana Polo ini berawal dari ngobar atau ngobrol bareng Aiman Ricky, yang biasanya narasumbernya menceritakan cerita yang tragis, yang menarik, yang gak pernah dialami banyak orang, yang mungkin bisa jadi juga menginspirasi banyak orang. Tapi kali ini gue bawakan dengan storytelling, dimana gue kali ini dapat email. Kita samarkan namanya Ibu Yani, dimana ceritanya ini cerita rumah tangga. Langsung kita mulai aja ya. Jadi Ibu Yani ini adalah seorang ibu dengan 2 orang anak. Kejadian ini fresh banget, terjadi pada 21 Januari 2021. Dimana Ibu Yani itu memiliki suami seorang driver yang biasanya perginya tuh berangkat pagi, pulangnya pagi, tapi perasaannya dia kemarin itu selalu curiga kepada suaminya. Terlebih lagi kalau suaminya itu ketahuan main belakang dengan seorang wanita yang dia kenal saat dia itu menjadi pasien di Wisma Atlet bulan September lalu. Ibu Yani tiap hari itu merasakan curiga terus kepada suaminya. Dia sudah melakukan sholat tahajud, hampir tiap hari dia meminta sama Allah untuk ditunjukkan. Kalau memang suaminya melakukan perselingkuhan, tolong tunjukkan. Dan kalaupun tidak, tolong tunjukkan. Sampai akhirnya di hari Kamis tanggal 21 Januari 2021, jam 11 malam, perasaannya Ibu Yani itu makin gak enak. Dia coba nelpon suaminya gak aktif, tapi dia selalu berpikir positif. Mungkin handphone suaminya ini lowbat, gak bisa di-charge, dan mungkin tidak ada chargeran. Kemudian Ibu Yani tidur, jam 3 pagi terbangun, dia langsung ambil wudhu untuk tahajud. Sampai jam 3 pagi pun suaminya belum pulang. Tapi Ibu Yani berpikir positif, mungkin suaminya tidur di rumah orang tuanya yang gak jauh dari rumahnya Ibu Yani. Sampai jam 4:30 cek lagi handphone, WA-nya sudah terkirim, tapi sama suaminya tidak dibalas sama sekali. Ditunggu suaminya tidak pulang-pulang juga sampai akhirnya jam 7 pagi suaminya pulang dan langsung tidur. Dia melihat suaminya lelah sekali, jadi dia gak langsung bertanya apa-apa. Kemudian Bu Yani membuka handphone suaminya. Kemudian setelah itu dia melihat handphone suaminya itu dalam keadaan mati. Lalu dia cas, ketika handphonenya nyala ada notifikasi dari Google Map yang muncul minta review dari hotel yang ada di Mangga Besar. Dia cek history mapnya, di situ tertulis jelas bahwa suaminya tiba di penginapan atau di hotel tersebut jam 11.20 malam dan meninggalkan hotel tersebut di hari Jumat tanggal 22 Januari jam 4.28. Saat itu juga Ibu Yani ngerasa perasaannya tuh gak karuan, gak sabar rasanya pengen tunggu suaminya bangun. Langsung Bu Yani bangunkan suaminya, langsung bertanya, "Ayah kok gak pulang semalam? Ayah tidur di mana? Tidur sama siapa ayah?" Tapi jawabannya suaminya berbohong dan sambil tertawa kecil. "Ya ayah gak cuma muter-muter lah nyari orderan, sempat ketiduran di pom bensin Sunter." Kemudian Bu Yani terus mengulang pertanyaan yang sama sambil memperlihatkan bahwa ada notifikasi dari Google Map bahwa dia semalam ada di hotel tersebut. Kemudian suaminya tertawa-tawa kecil, menganggapnya bodoh, bilang di mana lagi tuh? Ya mana aku tahu lah, error kali Google Map-nya. Bu Yani terus melontarkan pertanyaan yang sama seperti sebelumnya. Kali ini dengan menegaskan, check in sama perempuan lain ya ayah. Ayah tidur sama perempuan lain. Suaminya tersebut menjawab, tidur sama kambing, sambil tertawa kecil. Dari situ Bu Yani menahan rasa amarahnya, nahan tangisnya, dan berusaha untuk tetap tenang. Sambil bilang, jujur aja ayah, daripada ayah bohong, nanti ketahuan juga, namanya bangke. Ditutupin juga kayak apapun tetap kecium juga.
akhirnya dia bersumpah atas nama Allah, seolah-olah meyakinkan bahwa suaminya tersebut semalam ketiduran di pom bensin Sunter. Lalu Bu Yani nanya, dapat berapa ayah? Kemudian suaminya cuma bilang, aku cuma dapat 1 sambil mengeluarkan uang 50.000. Kemudian diambil lagi uang tersebut sama suaminya. Langsung dia berangkat untuk beli nasi uduk untuk sarapan. Sampai dia pun tidak tersadar suaminya bahwa handphonenya ketinggalan. Dari situ Bu Yani melihat handphonenya. Di situ tertulis jelas ada Iro Nice Girl. Kemudian Bu Yani kirimkan nomor handphone Iro Nice Girl ini dari handphone suaminya ke handphonenya dia sendiri. Lalu Bu Yani langsung chat, selamat pagi Mbak, maaf mengganggu, mau tanya ada hubungan apa ya dengan suami saya? Lalu ada balasan dari SMS tersebut, gak ada hubungan apa-apa kok kak, suami kakak yang mana ya? Dari perempuan tersebut. Lalu Ibu Yani kirimkan foto suaminya tersebut ke perempuan itu. Lalu perempuan itu langsung telepon, kak maaf, aku mau cerita semuanya, gak apa-apa ya kak, aku langsung telepon aja ke kakak gini. Dari situ terjadi obrolan-obrolan yang dimana isi obrolan itu ternyata suaminya Ibu Yani itu semalam bersama tuh perempuan. Awalnya tuh perempuan dapat dari orderan, kemudian diantarkan ke rumah kakaknya. Setelah diantarkan ke rumah kakaknya, suaminya tersebut mengantarkan lagi ke diskotik. Tapi ternyata diskotiknya tutup, langsung diantarkan lagi si perempuan tersebut bersama 2 temannya perempuan lagi ke satu hotel. Karena sudah ada 2 lelaki hidung belang yang booking 2 perempuan tersebut. Saat itu di perjalanan suaminya tersebut sudah memegang kelaminnya dari perempuan ini. Bahkan saat mengikat rambut, suaminya tersebut langsung mencium bibirnya perempuan itu. Wow, gengs, ini semakin menarik banget ya. Gak kepikiran ternyata keadaannya seperti itu. Dan ini yang paling aku gak habis pikir. Setelah mengantarkan 2 perempuan tersebut dan perempuan itu langsung menuju ke hotel, di mana 2 laki-laki hidung belang itu udah menunggu 2 teman perempuan. Setelah begitu sampai kamar hotel, si suaminya tersebut dilarang masuk, tapi dia pengen masuk. Sampai akhirnya dia masuklah di satu kamar hotel. Di situ berarti udah ada 2 lelaki hidung belang, 2 temannya perempuan tersebut, kemudian perempuan tersebut dan juga 1 lagi suami Ibu Yani. Ternyata mereka di situ berenam meminum anggur merah walaupun suaminya tidak minum. Kemudian 3 perempuan di kamar itu mulai menari erotis sambil minum. Akhirnya suaminya Bu Yani membuka pakaian perempuan itu dan mulai menjilati kelamin perempuan itu. Perempuan itu lalu merekam apa yang dilakukan suaminya Bu Yani karena dia pikir kalau istrinya tahu dia akan kirim video tersebut. Dan terbukti ketika teleponan selesai antara perempuan itu dan Bu Yani, kemudian perempuan itu mengirimkan videonya apa yang terjadi di saat itu. Dari situ Bu Yani merasakan hancur sehancur-hancurnya, berkeping-keping perasaannya. Dia nangis tanpa disadari Bu Yani. Ternyata ibu kandung Bu Yani berdiri di depan pintu kamar dari awal Bu Yani teleponan dengan perempuan itu. Sampai dia melihat sendiri video di mana suaminya Bu Yani melakukan hal tidak senonoh dengan perempuan-perempuan itu. Dari situ Bu Yani merasakan teriris sakit sekali dan memilih untuk pisah. Karena tidak ingin melanjutkan pernikahan dengan laki-laki yang sudah tega berzina dengan perempuan lain. Tapi sebelum melakukan keputusan itu, Bu Yani melakukan sholat istikharah selama 3 hari. Tapi selalu ditujukan dengan hal yang sama, yaitu Bu Yani mencari suaminya. Tapi ketika ketemu, suaminya malah pergi meninggalkan dia yang berdiri di hadapannya. Lalu setelah itu, setelah sholat istikharah, Bu Yani mengambil keputusan bulat untuk berpisah dengan suaminya. Tapi di saat itu pula, anak-anaknya selalu memanggil ayahnya, selalu menangis, selalu meminta pulang agar bisa bersama ayahnya kembali, yaitu suaminya tersebut. Perih rasanya melihat anak nangis seperti itu. Akhirnya Bu Yani mengabulkan permintaan anak-anaknya untuk pulang ke rumah dan mengurungkan niatnya untuk berpisah. Bu Yani merasakan gimana dia ingin bertahan, tapi dia sangat sakit sekali. Apalagi ketika dia melakukan kewajibannya sebagai seorang istri yang harus dilakukannya tapi dengan perasaan jijik, terutama saat melayani suaminya di ranjang. Sampai setiap saat sholat dia selalu menangis jadi-jadinya dan selalu meminta
sama Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dimudahkan apa yang dilaluinya ini. Karena tidak mudah merasakan perasaan yang mencintai seorang suami yang sudah berzina dengan perempuan lain. Jadi tidak lagi dia rasakan gimana nikmatnya berhubungan intim dengan suami, karena kenikmatan tersebut harusnya hanya untuk Bu Yani. Jadi saat ini Bu Yani hanya meminta pada Allah melakukan tugasnya sebagai istri kan untuk mengharap surganya Allah. Rasa sakitnya yang akan ditahan sampai dia mati, dan semoga perjuangannya ini tidak sia-sia. Sampai suatu saat nanti akan merasakan kebahagiaan yang utuh menjadi seorang istri. Itulah ceritanya Bu Yani yang jujur, kalau gue sendiri ngerasakan salut banget sama Bu Yani. Apa yang sudah dilakukannya dia bisa berkorban untuk kebahagiaan anak-anaknya. Walaupun hatinya pun terasa sangat sakit. Itu luar biasa banget apa yang dilakukan Bu Yani. Aku gak tahu, mungkin ini pun pernah terjadi pada hidup almarhum mamaku. Ketika almarhum mamaku, kasusnya mungkin seperti ini, melihat di dompet suaminya ternyata ada foto perempuan lain, ada surat perempuan lain, dan itu aku melihat sendiri waktu aku kecil, geng. Ini mirip sekali apa yang terjadi sama almarhum mamaku. Tapi aku salut sama Bu Yani, beliau kuat, tidak seperti almarhum mamaku yang akhirnya merasakan sakit. Akhirnya memilih pisah, sampai akhirnya memilih untuk mungkin bisa dibilang dalam keadaan meninggal dan dalam keadaan sakit. Gengs, mudah-mudahan cerita ini gak akan pernah terjadi di hidup kalian, sekitar kalian, saudara-saudara kalian, atau siapapun. Dan kalau kalian punya saran atau support untuk Bu Yani, silahkan tulis di komen. Sejujurnya, gue pengen banget untuk telepon Bu Yani. Tapi tadi sebelum ini mulai, gue coba telepon, gak diangkat-angkat, bahkan gak aktif. Padahal beberapa hari yang lalu gue udah DM-an, dikasih nomornya, bisa telepon, tapi saat ini gak bisa dihubungin. Mungkin di lain waktu gue bakalan telepon dia dan gue akan menanyakan kejelasan. Jadi sampai saat ini kita tutup dulu vlog kali ini dengan ceritanya Bu Yani. Kalau kalian punya cerita juga yang mungkin tragis, yang gak dialami banyak orang, yang menarik, yang bisa menjadikan inspirasi buat kita semua, atau pengalaman yang bikin kita untuk lebih waspada lagi, boleh share ke email di bawah ini. Kalau gitu gengsku, sampai ketemu lagi di vlog selanjutnya di Polo Podcast Solo bersama Aiman Ricky. Jangan lupa di like, di komen, di subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.